wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati yaitu para orang tua, para sepuh masyarakat, Bapak Haji Boma, Bapak Jarmili, ada Bapak Haji Bakri di depan. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan, Allah berikan rezeki yang halal yang luas yang diberkahi. Juga seluruh anggota Ihtimaul Dzakirin yang masih tetap semangat nih malam Jumatnya. Ayo kita terus tingkatkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat di dunia dan di akhirat. Juga wabil khusus yaitu Sohibul Bait ya, Bang Ali beserta keluarga. Mudah-mudahan segala niat dan hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Arwah almarhum almarhumah juga diampuni segala dosanya, diterima segala amal perbuatannya dan ditempatkan di raudhah min riyadil jannah. Malam hari ini masih kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Allah masih izinkan ya, Allah masih ridhoi, Allah masih berkahi kita untuk bisa hadir ya. Mudah-mudahan terus-terusan nih ya, apalagi terus nambah ya. Tuh. Malam hari ini kelanjutan dari yang kemarin-kemarin. Cuman malam hari ini nggak ada hadisnya, nggak ada ayat Al-Qur'annya, karena belum mengarah kepada ayat Al-Qur'annya dan belum kepada hadis-hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini wa bi'amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adab berkunjung menurut Islam. Adab menamu ya, kita bertamu ke rumah teman, ke rumah saudara, ketemu ke rumah orang lain, itu punya adab, harus punya adab. Nah ini adabnya. Oleh sebab agama Islam memang dasarnya mengajak damai dan hidup rukun. Ini hakikatnya. Agama Islam itu sebenarnya nggak ada yang namanya perpecahan, pertengkaran, ya, perselisihan, nggak ada. Hakikat Islam. Terus kalau ada bagaimana? Ya manusianya berarti itu. Ya, karena di hatinya, kadang hatinya masih kotor, ada iri, dengki, hasad, hasutnya masih ada. Ya, yang terpenting bagi kita hilangin yang namanya suudzon. Banyakin yang namanya husnuzon ya, untuk mencapai ini nih tuh, menyeru ya, di situ menyeru berkenal-kenalan sesamanya dan bersaudaraan seagama. Ini bahasanya masih Melayu zaman dulu. Maka perkara ziarah ini, ziarah itu maksudnya kita berkunjung, ya. Cuman ziarah di sini berkunjungnya ama saudara, bukan ama ke makam, bukan nih. Amat diutamakan benar, sehingga ya, diadakannya adab, kesopanan dan aturan-aturannya yang seharusnya setiap muslim memperhatikan dan mengerjakan sebaik-baiknya. Sesungguhnya adab kesopanan dalam berkunjung itu, berziarah ke rumah sahabat itu amat banyak diterangkan dalam agama Islam. Tetapi di sini saya, yaitu pengarang kitab ini, cukupkan saja dengan menerangkan pokoknya. Yang penting yang mana semuanya ini amat perlu diketahui oleh setiap muslim. Ya. Mana yang menjadi pokoknya, pokok utama ada 6 macam. Yang pertama, jangan seseorang itu mengunjungi sahabatnya itu pada waktu-waktu yang tidak layak, ya, yang tidak layak untuk menemukannya.
namunya bukan waktu-waktu yang bagus. Ya, jangan seperti di waktu zuhur. Ya, udah zuhur nih. Ya, udah zuhur itu namu assalamualaikum. Jangan tuh. Di adab agama Islam itu, di dalam Islam diatur adabnya jangan pas zuhur kecuali udah janjian. Ya, Haji Rahmat udah WA ini katanya ngopi lah sini katanya, lain itu urusannya. Ya, berarti udah diajak ngopi. Kali Bang Rokib nge-WA sama Pak Haji Rahmat, inilah ngopi. Ya udah paranin dah kalau udah gitu. Nambah silaturahmi. Tuh. Di situ di saat mana biasa orang itu bersantap siang, pas banget emang nyari, ada emang kadang-kadang nyari pas emang lagi pas makan biar ngapa? Nah, nawarin ya. Gitu. Inilah sekalian sekalian. Yang tadinya takarannya cuma takaran buat keluarga nambah. Ya, ini. Apalagi pulangnya minta bungkusin lagi, waduh. Jangan. Tuh. Dan juga pada waktu sesudah bersantap siang. Orang habis makan nih, tuh. Yang mana biasanya digunakan buat beristirahat. Mana lu? Mau bapak jemput dulu? Jam berapa itu? Ntar aja. Lagi jam 12 tuh baru orang habis sholat zuhur santai-santai dikit, ya ngeriap-ngeriap dikit matanya, tidurnya tetar kira-kira jam 2:30 tuh, ya. Dan pada waktu yang biasa tuh, yang biasa itu rumah, ya. Lagi sibuk-sibuknya dengan kewajibannya, ya dengan tugasnya atau pekerjaannya yang penting. Nah, dia lagi ngerjain apaan gitu di rumah, ya atau memang kerjaan dia kerja cuman lagi kerjanya di rumah nih, lagi bawa PR kantor ke rumah. Nah, jangan betul, ya terganggu. Dan beberapa waktu lagi yang diterangkan dalam Al-Quran, ya ayatnya cuman belum nih. Masih keterangan menurut pengarang nih. Tuh. Yang kedua meminta izin buat masuk. Ketika assalamualaikum, gitu. Dapat izin belum nih masuk? Ya. Kalau belum dapat izin jangan dulu tuh. Tungguin lo. Atau masuknya itu setelah diberi izin dan memberi salam. Salam juga kalau sekali kagak dijawab, 2 kali kagak dijawab, 3 kali kagak dijawab, udah pulang. Ini nungguin terus. Ya mungkin lagi minta jatahnya kali. Ya pas giran gua cari kagak nemu. Ya. Tuh. Itu jangan tuh. Ya. Yang ketiga, ya, jangan menengok atau mengintip dari jendela. Ya, dari jendela diintek gitu, ya dari jendela rumah atau dari situ tuh dilongok tuh dari depan udah terbuka, pas sampai pintu ini tutup dilongok kayak gini nih. Orang itu jangan, nggak boleh, ya tuh. Ngetoknya juga bukan ngetok lurus aslinya mah, bukan ngetok begini lurus, bukan gini, miring. Jangan main ini aja. Ini ketok juga kira-kira ketoknya, anda ketoknya kenceng banget lagi. Ya jangan lagi mati, ketoknya kenceng banget jangan. Tadi ketoknya begitu deh. Ketoknya ngetok gaya tukang lagi mukul inian, mukul paku. Diramain namanya sama bagaimana. Kadang-kadang ada yang senang, kadang-kadang ada yang kagak senang. Jangan dipukul rata semua seneng, jangan tuh. Terus di situ ya jangan ngintip tadi, karena biasanya tuh menimbulkan sangkaan yang tidak baik. Ngintip, lihat dari sebelah sana, dari rumah Pak Wahyu, itu siapa tuh ngintip itu tuh, timbulnya kecurigaan tuh.
Yang keempatnya, jangan berziarah ke rumah orang sampai menghabiskan waktu yang panjang. Terus aja ngobrol. Siapa tahu itu apa, tuan rumah mau ada keperluan. Beda halnya memang kalau nemenin tuan rumah, kita mau pulang ditahan lagi, kita mau pulang ditahan lagi. Itu beda itu kalau kayak gitu. Ya, emang disuruh nemenin itu. Ya. Kopinya habis, bisa Bang Egin, kopinya udah dikit lagi habis. Dia tarik lagi sama Ali, di sini baru. Dikit lagi mau habis, tarik lagi. Emang dalam makan terbahas. Iya, memang tujuannya buat ayah. Kita udah lama ini kagak kongkoh. Dan kalau ngikutin kongkohnya ya bahasa apa aja juga udah kena. Kagak bisa habis itu. Tuh. Atau jangan terlalu itu apa? Terlalu lama diam di rumah orang ya dalam berziarah. Karena boleh jadi tuan rumah ada pekerjaannya atau urusannya yang penting yang harus diselesaikannya. Ya. Tuh. Tetapi ya emang kalau kayak gitu tuh harus menyatakannya tuh. Aduh, maaf nih ya. Ini ada urusan ini gini. Cuman kalau udah begitu kita malu dah. Nah, ya tahu diri dah. Tahu diri. Lihat, wah ini kayaknya lagi ada mau perlu nih. Dikit-dikit kita telepon. Tuh. Yang kelima, tidak boleh mengetuk pintu rumah orang itu, orang yang dikunjungi lebih dari 3 kali. Penting nih pertama, tok, udah selesai, kagak ada, pulang udah. Ya, apabila sudah 3 kali diketuk itu pintunya dan tidak ada sambutan apa-apa, maka sebaiknya dia kembali. Tuh. Yang keenamnya, jangan terlalu sering berziarah karena biasa ya menjemukan ketemu lagi menjemukan. Yang enak itu jarang-jarang. Kalau kata kita Pak Haji Bazam ini misalkan anaknya ada banyak, misalkan yang dekat rumah mah tiap hari nemu ya, nggak wangi enggak. Tapi kalau yang jauh, nah begitu kalau kita sering ketemu nggak wangi. Tapi kiraan Bosen mah. Dan dari mana tadi? Baru ketemu. Nah, biasanya gitu tuh. Jangan terlalu sering berziarah karena bisa menjemukan tuh. Dan jangan pula terlalu jarang. Keseringan gak boleh, jarang banget jangan tuh. Sedang. Sebab bisa merenggangkan perhubungan. Ya. Wa may yu'minu billahi wal yaumil akhir apa? Mal yukrim doipahu. Barang siapa yang beriman dan pada Allah dan pada hari akhir, maka dia harus memuliakan tamu. Tamunya keseringan ya. Ya, ini keseringan, tapi kalau memang diminta malahin dah. Terus kalau ada tamu paling kagak air putih, paling kagak tuh. Ini air putih kagak keluar. Boro-boro kopi, air putihnya kagak. Ya. Lah, dan udah mau pulang aja. Mana uli belum digorengin? Ya, emang posisi ulinya emang belum digoreng. Gitu. Ulinya masih di toko. Ya. Yang tersebut itu adalah pokoknya tuh, yang diterangkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, yang besok berkunjung tapi menurut adat. Ya, menurut adat yang baik. Tuh. Ya. Jadi kita pakai adab-adab yang menurut syariat Islam, ya jangan mengikuti keinginan sendiri tuh. Aduh, gue iseng banget ini ke rumah, apa di rumah, aku main dulu salah. Besok lagi, begitu lagi. Ya. Kalimat kagak bolehnya di sini bukan berarti sampai ke haram, enggak. Ya cuman adab aja. Adab yang harus kita lakukan. Jadi kalau seandainya berziarah itu sebenarnya silaturahmi dah itu. Ya, akan timbul apa?
rizki, akan panjang umur. Ya buktinya kalau misalkan kemarin-kemarin kumpul terus di musola kumpul, wah ngobrol, wah. Terus ntar di majelis taklim ngumpul lagi tawa, ini dia kagak ke musola, dia kagak kumpul-kumpul sama teman-teman. Apa timbulnya? Saya kurang sehat. Kenapa? Karena kebiasaan-kebiasaan yang udah biasa dia lakukan ditinggalin. Ya biasanya timbulnya itu. Tuh. Nah mudah-mudahan kita dengan pelajaran yang kita pelajari bersama, bagi diri saya pribadi, bagi kita semua, ayo kita pakai syariat-syariat yang ada dalam Islam. Tuh. Kalau seandainya masih belum bisa karena perasaan, karena hati kita masih berat, karena di hati kita masih ada kekotoran, dalam hati hasad-hasudnya masih banyak, ayo kita dikit-dikit, jangan sampai kata kagak mau dihilang, jangan. Berusaha dikit. Tanemin banyak-banyak udah yang namanya husnuzon. Nih ada kagak datang nih, misalkan jamaah, udah jangan pakai suuzon, pakainya husnuzon. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan. Ya mudah-mudahan mungkin lagi ada urusan gitu aja. Mungkin ada lagi mencari nafkah, lembur. Ya. Jangan jangan pakai dibilang, wah, dia lagi nih. Kemana tuh, males banget itu dia. Jangan itu. Wah lagi Ya. gilir dia. Karena pada saat ini giliran dia, bukan tidak mungkin nanti giliran kita tuh. Jadi ada waktunya. Sama seperti halnya Allah berfirman, innamal usri yusra. Habis apa? Usri, habis susah senang, habis susah senang. Nggak mungkin Allah ciptakan susah terus, nggak mungkin, mustahil. Jadi ada keseimbangan tuh. Sama seperti Allah menciptakan surga, ada juga Allah ciptakan neraka, ada keseimbangan. Nah begitu juga ada kesusahan dan ada kesenangan. Nggak ada orang yang selamanya itu susah, nggak ada yang selamanya itu senang, nggak ada. Nah itulah yang bisa yang telah diajarkan di dalam Al-Quran itu seperti itu, disebutkan terus. Yang pasti orang yang rugi itu ya di wal asri dah. Ya, wal asri innal insana lafi. Bang mana yang musrin? Ya, orang yang tidak beriman tuh. Illa ladzina amanu wa amilus. Nah, kalau yang beriman dan beramal soleh enggak rugi. Tinggal kita nyata. Kita beriman enggak? Kita beramal soleh enggak? Karena orang yang tidak beriman kepada Allah sehingga dia tidak beragama yang dengan agama yang sebenarnya, yaitu agama Islam, maka orang yang seperti itu disebut dengan mufsid. Orang yang membuat kerusakan. Bahkan dikatakan orang yang kayak gitu namanya majnun. Orang yang gila. Gila bukan hakikat dasar zahirnya manusianya gila, bukan. Ya zahirnya mah dia sehat-sehat aja. Cuman sebenarnya menurut syariat dia itu gila, majnun. Udah mufsidun, majnunun. Udah dia menjadi seorang yang menjadi perusak, juga orang yang gila. Ya, yang kayak gitu namanya ghairu akilin. Orang yang tidak punya akal. Kalau kita yang memeluk agama Islam, maka jawaban kita adalah wa huwa akilun. Kita orang yang berakal. Nah dari situ, kalau kita terus ya Al-Quran kita baca, Al-Quran kita amalkan apa yang kita baca, ya, maka insya Allah sedikit akan mengarah kepada suatu kebaikan. Tapi kalau seandainya nggak ada usaha untuk mencapai suatu kebaikan itu, malah dia jauhkan, nah itu jadi bahaya. Untuk itu mari sama-sama kita saling mengingatkan. Yang tua, orang-orang tua kita mengingatkan kita yang muda. Bukan berarti yang muda nggak boleh mengingatkan yang tua, tetap. Ya, cuman biasanya kontrol yang tua itu lebih ada kontrolnya dibandingkan yang muda. Itu biasanya gitu. Ya, kalau ada yang menanyakan bagaimana sih tahapan-tahapan ikhlas, nah tahapan-tahapan ikhlas itu yang jalanin dulu sampai tua, baru kena ikhlasnya. Karena itu butuh proses. Nah itu seperti itu. Jadi saling islah, saling mengingatkan siapapun dia,
ketua kek, anggota kek, orang tua kek, yang muda kek, guru kek tuh. Kalau seandainya memang lagi miring, lagi singit, wajib diingatkan. Siapa yang mengingatkan? Orang tua kek, anak muda kek, anak kecil kek, wajib. Unzur makol wala tanzur mankol. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Ya, itu namanya unzur makol. Manya itu apa? Lihatlah apa yang dikatakan. Walaupun yang mengatakan itu orang yang suka berbuat maksiat, kalau dia baik, ambil perkataannya. Wala tanzur man qol. Janganlah kamu melihat siapa yang berbicara. Kalau dilihat yang berbicara orang maksiat, biasanya apa? Lu aja masih sering maksiat. Terus kalau seandainya yang ngomong anak kecil, lu anak kecil apa tahu lu? Tuh. Itu biasaan tuh. Nah itu dulu sebenarnya suatu hal yang tidak baik itu. Ya, itu ubah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wa fil akhirah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.